Orang ini mengaku sudah ketemu Nabi. Allah Ta'ala Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, jadi cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Ketemu Nabi toh? Sama Allah Ta'ala juga sudah ketemu. Seseorang yang berpeci hitam dan pengikut aliran hakiki mengklaim dirinya sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia bertemu dengan malaikat Jibril. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi manusia biasa, lalu kemudian dia bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asik ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi alhamdulillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kami akan kabarkan kembali ada seseorang yang mengaku dirinya sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu hidup di dunia. Bahkan dia mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi menyamar menjadi manusia biasa. Akan tetapi orang-orang tidak bisa melihatnya, hanya dirinya yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW yang berubah menyamar menjadi manusia biasa. Dan orang ini mengaku dirinya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Baik ya ikhwah, sebelum kita tanggapi lebih lanjut, kita akan lihat videonya yang sedang viral ini. Silakan. Orang ini mengaku sudah ketemu Nabi. Allah Ta'ala Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, jadi cuma kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Ketemu Nabi toh? Sama Allah Ta'ala juga sudah ketemu. Orang ini mengaku sudah ketemu sama Allah. Tapi dia berbentuk manusia. Ketemu sama Nabi siapa? Tadi kan bilang ketemu sama Nabi. Nabi Muhammad sudah Ketemu sama Nabi. Iya. Ini orang sudah ketemu sama Malaikat Nabi. Jibril ada, sudah ketemu. Baik, itulah cuplikan videonya dan kita sudah saksikan bersama. Orang ini mengklaim sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di akhir-akhir videonya dia mengaku sudah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini sangat luar biasa. Orang ini mengaku dirinya mengikuti aliran hakiki. Intinya inti. Orang ini masuk ke dalam ajaran tersebut lalu kemudian dia mengklaim sudah bertemu dengan Allah. Baik ya ikhwah, terkait fenomena ini Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwa ketika kita masih hidup di muka bumi ini lalu kemudian kita bertemu dengan Allah, maka kesaksiannya, penglihatannya itu adalah batil. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ru'yatullahi ta'ala fid dunya la yumkin tahaqquha li ahadin. Melihat Tuhan, melihat Allah di dunia ini tidak dapat dicapai oleh siapapun. La minal mu'minin wala minal kuffari. Baik itu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang ingkar, orang yang kafir. Rawahu Muslim fi sahihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yauma hadzara an-nasa ad-dajjal. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata yauma hadzara an-nasa ad-dajjal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada manusia, memberikan wanti-wanti kepada manusia tentang datangnya fitnah dajjal. Kata Nabi, ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jal hatta yamut. Nah, ini hadisnya sudah jelas ya ikhwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian akan melihat Tuhannya hatta yamut, sampai dia mati, sampai dia meninggal. Jadi intinya, kalau misalkan ada seseorang yang mengaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di muka bumi ini, maka dia sudah menyalahi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesaksiannya atau penglihatannya itu adalah batil. Boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia berbohong dan berdusta dengan dusta yang sangat nyata. Yang kedua, yang datang itu jelas bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi iblis yang ingin
menyesatkan dan membuat ingkar orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya ikhwah, ketika seseorang mengaku melihat Allah, bahwa yang pertama dirinya adalah berbohong, dusta, yang kedua adalah iblis yang mengaku bahwa yang ia lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jelas dusta yang sangat nyata ya ikhwah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, pangkat Nabi saja, Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala yang sudah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung tanpa perantara, beliau Nabi Musa alaihissalam tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihatnya, malah yang terjadi adalah pingsan ya ikhwah. Baik, bahkan aliran ini oleh MUI sudah dinyatakan sesat ya ikhwah, tetapi ada saja yang mengikuti aliran tersebut. Jadi ketika ada aliran baru lalu kemudian aliran ini menyimpang, tetap saja ada pengikutnya. Maka dari itu kami mengingatkan kepada ikhwah fillah semuanya, kepada kaum muslimin pada umumnya, bahwa jangan ikut-ikutan terhadap aliran baru yang menyimpang ini. Dikhawatirkan justru akan menjerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Baik ya ikhwah, dilansir dari Detik Sulsel bahwa didapatkan ada 5 fakta ajaran kesesatan aliran ini. Yang pertama, rukun iman ada 13. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu hanya 6, tidak ada tambahnya. Ini malah ditambah 7 sehingga menjadi 13. Dari sini saja kita sudah mendeteksi bahwa ajaran ini adalah ajaran yang keliru, ajaran yang sesat. Yang pertama, menyalahi Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, menyalahi hadis Nabi SAW ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu kemudian bertanya, akhbirni anil iman, beritahu kami tentang iman. Kata Nabi, iman itu antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Bahwa iman itu adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Berarti kalau misalkan ada lagi rukun iman yang selanjutnya ke-7, ke-8, 9 sampai ke-13, berarti itu menyalahi hadis Nabi SAW. Yang kedua, aliran ini menjamin masuk surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjamin masuk surga itu bukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan kalian masuk ke aliranku, kalian masuk ke golonganku, pasti kalian akan masuk surga. Nah, itu adalah keliru ya ikhwah, karena masuk surga adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala berikut rasulnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan busyra wa nadhira, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada itu, siapapun itu, mau kiai, mau ustadz, ataupun orang-orang biasa yang mengatakan kalian masuk ke dalam golonganku, kalian masuk ke dalam aliranku yang baru, yang menyeleneh, yang menyesatkan itu, maka itu tidak dibenarkan karena sudah menyalahi daripada aturan syariat Islam. Baik, selanjutnya ya aliran ini menjamin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengikutnya itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaskan tadi bahwa bertemu dengan Allah ketika hidup di dunia ini itu merupakan batil. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengaku bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, itu batil yang nyata. Itu batil yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlihat ketika kita hidup di muka bumi ini. Apalagi Allah sudah menjadi manusia, apalagi Tuhan sudah menjadi manusia. Ini sangat-sangat batil dalam akidah umat Islam. Tidak seperti itu. Maka kalau misalkan ada kesaksian orang muslim yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama boleh jadi dia dusta, yang kedua dia bertemu dengan iblis la'natullah alaih. Boleh jadi seperti itu. Iblis yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang keempat, status haji tanpa ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi tidak usah naik haji, tinggal gurunya mengatakan kamu itu memiliki gelar haji, kamu itu memiliki gelar haji. Tidak usah jauh-jauh ke tanah suci, akan tetapi gurunya mengatakan kamu sudah melaksanakan haji dan kamu sudah memiliki gelar haji, dan itu sudah cukup, katanya demikian ya ikhwah. Jelas ini menyimpang daripada syariat dan ini menyimpang daripada aturan-aturan yang ada ya ikhwah. Selanjutnya, salat dengan niat berbeda. Jelas ya ikhwah, salat itu merupakan aturan yang Allah tetapkan dan Nabi SAW contohkan. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni shalit." Salatlah kalian seperti aku salat.
Maka kalau misalkan ada niat yang berbeda, bukan karena Allah, bukan karena dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang lainnya, dengan niat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka jelas dia sudah menyimpang dan ajaran ini adalah ajaran yang sangat jauh daripada kebenaran. Untuk itu ya Alhamdulillah, kami ingatkan kita semuanya bahwa ini adalah akhir zaman. Tentu aliran-aliran yang baru, aliran-aliran yang menyimpang pasti akan ada ya ikhwah. Untuk itu kita lebih hati-hati dan perdalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga mudah-mudahan dengan kita mendalami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita. Nabi SAW mengatakan kepada kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Semoga bermanfaat dan menjadi pemberitahuan untuk kita semua agar semakin hati-hati ke depannya. Aku qouli hadza ala faminni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.